Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi di dalam kasih Kristus. Pagi hari ini kita akan beribadah sebagaimana biasa. Kita masih beribadah di rumah. Karena itu Bapak Ibu Saudara mengawali ibadah kita pagi hari ini. Kita mulai dengan satu pujian, yaitu apapun juga menimpamu. Juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih selindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegak, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Ayat 3, dipeliharanya. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarnya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegak, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegak, Ia menjagamu. Tuhan menjaga. Tuhan menjagamu waktu tenang. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegak, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan pujian kita dan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Dengan puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Sehingga ibadah hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai. Tuhan kiranya Engkau memberkati. Kami semua di mana saja kami berada hari ini. Tuhan memberkati. Yang ada di rumah, di tempat masing-masing. Tuhan memberkati kami melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami membuka ibadah ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian yang semangat sebelum kita membaca firman Tuhan, yaitu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangannya.
ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Baik, kita berdoa sekali lagi untuk membaca firman Tuhan dan kita merenungkannya bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Tangan Tuhan selalu menopang kami. Apabila kami jatuh, Tuhan senantiasa mengangkat kami, menegakkan kembali kami. Karena itu ya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Allah kami, benteng kami yang kokoh. Hari ini kami membaca firman Tuhan. Tuhan urapi firman-Mu. Tuhan, biarlah firman yang kami baca renungkan ini memberkati, menguatkan, mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau mengurapi kami, baik memberitakan dan mendengar di mana saja berada. Tuhan memberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 46 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-12. Saya memberi tema kepada kita pagi hari ini dengan Mazmur 40 yang adalah Mazmur 46 ini. Temanya adalah Allah itu benteng orang percaya. Sekali lagi, Allah itu benteng orang percaya. Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya membacanya, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suka membaca dan merenungkan firman itu. Sesudah dia mempercayai perkataan firman Tuhan. Lalu mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang diberkati dan berbahagia sepanjang masa. Haleluya. Bapak Saudara, tema kita adalah Allah itu benteng orang percaya. Apa buktinya bahwa Allah adalah benteng orang percaya? Allah itu menjadi benteng bagi orang percaya.
Di dalam Mazmur 46 ini menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang sanggup membentengi orang percaya dari berbagai macam kesulitan, berbagai macam persoalan, berbagai macam pergumulan. Dan dia membuktikan bahwa Allah itu adalah Allah yang senantiasa menjadi benteng bagi kita orang percaya. Karena itu beberapa fakta yang menunjukkan bahwa Allah itu menjadi benteng bagi orang percaya. Di sini kita bisa melihat 3 fakta, bahkan 4 fakta bahwa orang percaya itu adalah mempunyai benteng yang kuat, yaitu Allah. Yang Allah di dalam Kristus Yesus yang menjadi benteng yang kokoh bagi iman kita sebagai orang percaya. Bagi kita sebagai orang percaya, maka Allah itu menjadi benteng yang sangat kokoh dan dapat dipercayai kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Allah itu adalah benteng kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Fakta yang pertama bahwa Allah adalah benteng orang percaya. Allah adalah benteng bagi anak-anak Tuhan. Allah adalah benteng bagi orang percaya, orang-orang Kristen. Fakta yang pertama, yaitu yang pertama bahwa Allah menjadi tempat yang aman bagi orang percaya. Ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, 4 berbicara tentang Allah itu adalah tempat yang aman bagi orang percaya. Yaitu tempat di mana ada perlindungan bagi orang percaya. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan dari dahulu, sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan. Jadi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Dia dalam keadaan apapun kehidupan kita, dalam keadaan terdesak, Allah adalah tempat yang aman bagi orang percaya, bagi saudara, bagi kita, bagi semua orang. Allah adalah tempat yang aman. Ia dapat melindungi kita dari setiap kesulitan. Allah adalah kekuatan kita sekarang dan kekuatan yang akan datang. Kekuatan-kekuatan yang berasal dari Allah, yaitu kuasanya luar biasa bagi orang percaya. Tempat yang aman, tempat yang aman bagi orang percaya. Dan juga Bapak Saudara, Allah itu adalah tempat yang aman, Dia sanggup menolong kita. Dalam keadaan yang sulit sekalipun, Allah tetap menolong kita. Dalam keadaan yang sulit, Allah bagi kita adalah penolong. Ia penolong yang sempurna. Ia menolong kita dari berbagai macam pergumulan. Bahkan Ia membawa kita ke tempat yang aman, tempat yang sejuk. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Fakta yang pertama di sini kita lihat di ayat yang kedua, ayat 3, ayat yang keempat. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Allah tetap menjadi tempat perlindungan yang aman bagi orang percaya. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Allah tempat yang aman bagi orang percaya. Apabila mengalami kesulitan, pergumulan, setiap orang percaya datang kepada Tuhan, maka tempat itu menjadi tempat yang aman bagi orang percaya. Dimanapun kita berada dalam pergumulan, ketika menghadapi kesulitan, ketakutan, kekhawatiran, datang kepada Allah. Allah di sana menjadi tempat yang sangat aman bagi kita sebagai orang percaya. Dan itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini fakta yang pertama. Di ayat yang kedua, 3, dan ayat 4. Menunjukkan fakta di mana Allah adalah, di mana Allah itu tempat yang aman bagi saudara dan saya. Allah di ayat yang kedua dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Anda mau berlindung kepada siapa? Berlindung kepada manusia, Anda akan dikecewakan. Tapi yang kau berlindung kepada Allah, maka Anda akan aman. Kita berlindung pada Allah, kita pasti aman, kita pasti tentram. Dan dalam perlindungan Allah itu sempurna adanya. Itu fakta yang pertama, saudara. Fakta yang kedua yang bisa kita lihat di sini, Mazmur ini. Faktor yang kedua adalah bahwa Allah itu menjadi tempat yang sejuk bagi kita orang percaya. Itu adalah ayat 5, 6, 7, dan ayat yang ke-8. Fakta yang kedua menunjukkan bahwa Allah adalah Allah menjadi tempat yang sejuk bagi kita sebagai orang percaya. Ayat 5 dikatakan begini.
kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini ada gambaran tentang sungai. Aliran-aliran sebuah sungai menjadi tempat yang sejuk. Sungai itu merupakan gambaran kesegaran. Sungai itu merupakan gambaran kedamaian. Sungai yang mengalir merupakan gambaran kesukaan, gambaran kepuasan. Jadi Bapak Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa Allah itu adalah benteng kita orang percaya. Fakta yang kedua bahwa Allah menjadi tempat yang sejuk bagi kita. Yang pertama tadi Bapak Saudara, Allah menjadi tempat yang aman bagi orang percaya. Yang kedua, Allah menjadi tempat yang sejuk bagi orang percaya. Dalam keadaan pergumulan yang panas, menyulitkan hidup, Allah menjadi tempat yang sejuk. Yang digambarkan di sini sebagai aliran-aliran sebuah sungai. Ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang karena Allah akan menolongnya menjelang pagi. Artinya dalam keadaan yang sulit sekalipun, Allah akan menjadi tempat yang sejuk, tempat yang aman, tempat kesukaan, tempat kepuasan, tempat kedamaian. Bapak Saudara, tidak ada contoh lebih baik daripada percakapan Yesus dengan wanita Samaria di Yohanes pasal yang keempat ayat 13 dan ayat yang ke-14, di mana Tuhan Yesus berkata, barang siapa minum dari air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum dari air yang kuberikan kepadanya, maka air itu akan mengalir dalam kehidupannya, terus menjadi air yang hidup sepanjang masa sampai kehidupan yang kekal. Dan itu Bapak Saudara, Yohanes pasal yang keempat ayat 13-14 menggambarkan bagaimana kepuasan di dalam Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata, ia adalah air hidup yang kekal. Kita coba melihat Yohanes pasal 4 ayat 13 dan ayat 14. Bahwa Yesus adalah air hidup yang kekal. Ayat 13 mengatakan begini, Yesus menjawab kepada perempuan itu, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini fakta yang kedua, Allah menjadi tempat yang sejuk bagi kita, orang percaya. Bagi kita anak-anak Tuhan. Bahwa sungai yang mengalir itu menunjukkan bagaimana air hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus sendiri berikan statement. Ia berkata, akulah air hidup. Artinya bahwa orang yang ada di dalam Tuhan, ia menjadi tempat yang sejuk bagi orang percaya, bagi umatnya. Yesus menjadi tempat yang kekal, yaitu air hidup yang kekal itu. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat di sini bahwa fakta yang kedua, Allah menjadi tempat yang sejuk bagi orang percaya. Karena memang dia benteng yang hidup, benteng yang kokoh, benteng yang kuat. Karena itu hari ini saya mau katakan Bapak Saudara, apapun pergumulan Anda, apapun persoalan saudara, musuh apa saja dalam kehidupan saudara, seperti sekarang ini, mungkin banyak yang mengalami pergumulan secara ekonomi, pergumulan kesehatan, tetapi ingat baik-baik bahwa Tuhan menjadi benteng kehidupan kita. Tuhan akan menjadi tempat yang sejuk bagi saudara saya, bagi ketenangan jiwa kita. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menunjukkan bahwa Allah hadir dekat dengan kita sebagai orang percaya, sebagai umatnya. Maka akan ada rasa damai, ada rasa puas, tentram. Jadi kalau kita jauh dari Allah, maka hidup kita akan menjadi kering. Dan tidak puas dengan kehidupan ini. Kita akan mengalami kekecewaan. Kita akan mengalami yang namanya putus asa. Tetapi apabila kita dekat dengan Tuhan, Allah itu yang menjadi air kehidupan, maka akan terasa begitu damai, begitu puas, begitu nyaman, begitu sejuk. Oleh karena dia menjadi tempat yang sejuk bagi saudara dan saya. Haleluya. Fakta yang ketiga Bapak Saudara di dalam Mazmur yang ke-46 ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Mazmur 46 ini fakta yang ketiga
ketiga itu bahwa Allah benteng orang percaya. Fakta yang ketiga yaitu bahwa Allah menjadi sandaran ketenangan orang percaya. Sandaran ketenangan orang percaya. Sandaran ketenangan umatnya. Bagi orang yang goncang jiwanya, goncang kehidupannya, datang kepada Allah akan menjadi jiwa yang tenang, aman, tentram. Oleh karena Allah menjadi tempat sandaran ketenangan hidup orang percaya. Itu ada dalam ayat 9 sampai ayat 12 yang mengatakan demikian. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Haleluya. Yang ketiga, fakta yang ketiga bahwa Allah benteng orang percaya, Bapak Saudara, bahwa ia menjadi sandaran kemenangan, ketentraman bagi orang percaya. Sandaran kemenangan bagi kita dalam peperangan apapun. Allah satu-satunya yang sanggup memberikan kemenangan dalam peperangan apapun dalam hidup ini, Bapak Saudara. Berperang melawan kesehatan, bahaya kesehatan kita. Berperang melawan kesulitan ekonomi, kesulitan berbisnis, usaha, dagang apa saja. Allah menjadi tempat di mana kita bisa datang kepada Dia, memberikan kemenangan, memberikan jalan keluar dalam keadaan sulit apapun. Allah menjadi sandaran kemenangan bagi kita sebagai umat kesayangannya. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, musuh orang percaya itu banyak. Karena itu lagu tadi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apabila ia jatuh, ia akan bangun lagi. Karena Tuhan yang akan menjadi sandaran kemenangan bagi umatnya. Musuh orang percaya itu banyak. Tetapi tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengalahkan kuasa Allah. Tidak ada satu kuasa pun di bumi ini yang dapat mengalahkan kuasa Allah kita. Haleluya. Jadi Bapak Saudara, kita bisa lihat Allah itu benteng orang percaya. Maka kita lihat fakta yang pertama, Bapak Saudara, Allah menjadi tempat yang aman bagi kita sebagai orang percaya. Allah menjadi tempat yang sejuk bagi kita orang percaya. Dan yang ketiga, Allah menjadi sandaran kemenangan bagi kita orang percaya. Dan karena itu Bapak Saudara, apa yang menjadi pergumulan yang sulit? Kemana Anda akan pergi untuk mencari ketenangan, untuk mencari kedamaian, untuk mencari sesuatu yang nyaman? Tidak ada di kolong langit ini, kecuali di dalam Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Dia ada ketentraman, di dalam Dia ada kesejukan, di dalam Dia ada kemenangan. Karena firman Tuhan mengatakan di sana, Allah menjadi sandaran kemenangan. Kita bisa lihat satu persatu Bapak Saudara. Pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Pandanglah Tuhan yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Pandanglah Tuhan yang mematahkan busur panah. Pandanglah bumi yang menumpulkan tombak. Pandanglah Tuhan yang membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Allah, aku adalah Allah. Aku ditinggikan di tempat bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Di dunia ini hanya satu-satunya Allah yang dapat ditinggikan. Bahkan di bumi ini, satu-satunya bangsa-bangsa di mana-mana, Allah satu-satunya dapat ditinggikan. Tuhan semesta alam. Dikatakan di ayat 12, Tuhan semesta alam menyertai kita. Roma pasal 8 ayat 31 mengatakan, jikalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada jawabannya, saudara. Tidak ada. Tidak ada yang dapat melawan kita. Sebab Allah di pihak kita dan menjadi benteng kita. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Nasihat kepada kita. Hari ini saya mau katakan. Allah itu tetap menjadi benteng. Karena Dia baik. Walaupun kondisi kita mungkin saat ini dalam keadaan bergumul. Persoalan kesehatan. Persoalan ekonomi. Persoalan rumah tangga. Persoalan mungkin ada yang saya tidak bisa sebutkan. Tapi Anda tahu saat ini Anda dalam pergumulan apapun. Allah menjadi benteng. Dia memberikan kemenangan. Ia tetap baik. Meskipun kadang-kadang mungkin kita kecewa.
Tetapi Allah tetap baik. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, Allah tetap menjadi benteng kehidupan kita. Karena itu ayat 12 mengatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mengapa disebutkan Allah Yakub? Karena Yakub ini senantiasa mengandalkan Tuhan. Dalam pergumulan hidupnya, ia tetap mengandalkan Allah. Dan Allah tetap menjadi bentengnya. Allah tetap melindungi dia. Allah tetap bersama dengan Yakub. Karena itu, senantiasa disebut Allah Yakub. Karena itu saudara, nasihat saya kepada Bapak Saudara, kita semua pada pagi hari ini. Pertama, percayalah Tuhan Allah kita adalah benteng. Yang kedua, saudara perhatikan dia benteng, dia pasti memberikan rasa nyaman bagi saudara. Lalu kemudian dia Allah ada benteng, maka dia memberikan kesejukan dalam pergumulan. Yang ketiga, Allah menjadi tempat sandaran kemenangan dalam pergumulan hidup ini. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Ya, mari kita doa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Sekaligus kita berdoa untuk persembahan dan juga masuk di sekaligus dan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur. Allah adalah benteng kami. Karena Dia adalah benteng kami, maka Allah itu menjadi tempat yang aman bagi kami. Menjadi tempat yang sejuk bagi kami. Menjadi tempat sandaran kami. Memberikan kemenangan dalam berbagai pergumulan kami. Berbagai masalah kami. Terima kasih Tuhan. Rumah tangga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami. Tuhan Engkaulah Allah menjadi benteng kemenangan kami. Abah berdoa menyerahkan firman Tuhan. Memberkati kami semua. Kami semua yang mendengar firman. Tuhan memberkati. Tuhan terima kasih. Abah berdoa menyerahkan ya Tuhan pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Dan sekaligus kami sebagai tanda ucapan syukur. Kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Baik pekerjaanmu di gereja, pekerjaan untuk misi. Biarlah persembahan yang umat-Mu akan memberikan. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati. Setiap persembahan umat-Mu, setiap rupiah yang mereka berikan, diberkati oleh Tuhan. Tangan-tangan yang dulukan untuk memberi, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Baik melalui persembahan langsung sulung, ucapan syukur, perpuluhan. Tuhan memberkati umat-Mu. Setiap persembahan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Bahwa umat-Mu diberkati melalui persembahan yang akan diberikan. Terima kasih ya Tuhan. Baik persembahan langsung maupun melalui rekening kami berdoa Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bapa di surga kami menopang bangsa kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saat ini. Mulai nyaman kami berdoa supaya semua situasi berjalan dalam kontrol Tuhan. Situasi virus ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong sehingga virus ini kami berdoa dilapkan dari bangsa kami. Sehingga tidak terpengaruh ya Tuhan terhadap ekonomi, terhadap keamanan, terhadap situasi politik. Kami berdoa ya Tuhan bangsa kami berada dalam kontrol Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan para pemimpin kami. Baik untuk politik, hukum, ekonomi. Dan juga segala kebijakan Tuhan menolong sehingga semuanya berada dalam kontrol Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo dan Wakil Presiden Mahfud Amin. Tuhan menolong mereka, Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk setiap keputusan berada dalam kontrol Tuhan. Semua menteri kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kabinet Indonesia Maju. Tuhan tolong supaya mereka kompak ya Tuhan. Apabila mereka mengambil keputusan, biarlah keputusan itu untuk bangsa kami, rakyat kami Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami berdoa ya Tuhan. Untuk situasi saat ini. Kami berdoa untuk virus corona. COVID ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong. Kami berdoa untuk para perawat, dokter. Kami berdoa supaya Tuhan melindungi mereka dan keluarga. Saudara-saudara kami yang mungkin dalam kondisi sakit karena COVID. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat. Berikan kekuatan. Berikan sukacita bagi mereka untuk menghadapi pergumulan penyakit Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami mengucap syukur kami hidup di Indonesia. Karena itu kami menopang bangsa kami dalam tangan Tuhan. Baik dari Sabang sampai Merauke. Berada dalam tangan Tuhan, kontrol Tuhan, kendali Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya bangsa kami terhindar dari berbagai macam pergumulan, pergolakan. Kami berdoa supaya bangsa kami terhindar dari semua pergolakan itu Tuhan. Kami rindu bangsa kami berada dalam kedamaian.
untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan berada di mana saja mereka saat ini. Ada yang bergumul secara pribadi, ada yang bergumul karena keluarga, ada yang bergumul karena pekerjaan, ada yang bergumul karena usaha bisnis. Pekerjaan mereka, Tuhan, mari Engkau tolong umat-Mu di mana saja mereka berada. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau mendengarkan doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, mendengarkan setiap seluruh doa kami. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, biarlah engkau diberkati karena puji-pujian. Biarlah engkau diberkati karena firman Tuhan. Apabila engkau keluar diberkati. Apabila engkau masuk, engkau pun diberkati oleh Tuhan. Karena itu, terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat nikmat dan kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan penyertaan pada Allah Roh Kudus, menyertai engkau sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa menutup ibadah ini. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kiranya minggu ini saudara boleh diberkati dan mengandalkan Tuhan sebagai benteng yang melindungi dan memberikan ketentraman, kesejukan dalam menghadapi hidup hari-hari ke depan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.